Yohanes Pembaptis. Pembelajaran Agama Katolik kelas 3 semester 1 materi ke-6. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran agama Katolik, anak-anak yang terkasih. Semoga kalian dalam keadaan baik adanya. Dalam video sebelumnya, kita sudah berbicara tentang Musa. Apakah kalian masih ingat siapa itu Musa? Semoga seperti Musa, kita akan selalu berjuang untuk membebaskan orang lain dari penderitaan. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang Yohanes Pembaptis. Apakah kalian pernah mendengar kisah dan tahu siapa itu Yohanes Pembaptis? Sebelum kita belajar tentang Yohanes Pembaptis, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan mempelajari kehidupan Yohanes Pembaptis. Bantulah kami agar kami mengetahui hal-hal yang telah dilakukannya untuk mempersiapkan kedatangan-Mu. Bukalah juga hati kami agar kami dapat merasakan imannya yang kuat, kejujuran dan kerendahan hatinya, sehingga dipercaya oleh semua orang di sekitarnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, coba perhatikan gambar di bagian kanan slide ini. Siapakah mereka dalam gambar itu? Apakah tugas mereka? Dan mengapa mereka melakukan hal itu? Forerunner merupakan jasa pengawalan yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Mereka melakukan pengawalan untuk para pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan. Salah satunya seperti presiden, pejabat, atau tamu negara. Dengan pengawalan mereka, perjalanan para pejabat bisa berjalan lancar dan masyarakat tahu bahwa ada pejabat yang sedang melintas. Atau pernahkah kalian mengamati keadaan di kelasmu? Ketika bapak atau ibu guru terlihat hendak masuk ke kelas, padahal suasana kelas sedang ramai dan berantakan, biasanya salah seorang siswa segera memberitahu teman-temannya, "Awas, Bu Guru, Pak Guru mau datang." Atau pernahkah kalian mendengar tentang panitia suatu kegiatan? Panitia adalah orang yang merancang rencana dan susunan acara suatu kegiatan, sehingga pada saatnya kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Anak-anak yang terkasih, forerunner, panitia, atau orang yang mengamati bapak atau ibu guru yang hendak masuk kelas biasanya disebut bentara atau pelayan, karena merekalah yang mendahului untuk mempersiapkan atau menciptakan situasi agar suatu kegiatan atau acara dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan berjalan lancar.
Apakah Yohanes Pembaptis juga disebut bentara? Anak-anak yang terkasih, siapa itu Yohanes Pembaptis? Dan pernahkah kalian mendengar kisah Yohanes Pembaptis? Jika kalian belum pernah mendengarnya, marilah kita sekarang siap mendengarkan kisah tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah anak dari Zakaria dan Elizabeth. Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis untuk mewartakan pertobatan kepada orang-orang berdosa. Lalu pergilah Yohanes ke seluruh daerah Sungai Yordan dan menyampaikan berita dari Allah. Katanya, "Bertobatlah dari dosa-dosamu, dan kamu harus dibaptis, supaya Allah mengampuni kamu." Itu sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ada orang berseru-seru di padang gurun, "Siapkanlah jalan untuk Tuhan, ratakanlah jalan bagi Dia. Setiap lembah hendaklah ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Jalan yang berliku-liku hendaklah diluruskan, dan jalan yang lekak-lekuk diratakan." Orang-orang di seluruh dunia akan melihat Allah menyelamatkan manusia. Banyak orang datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Yohanes berkata kepada mereka, "Hai kamu orang jahat, siapa yang mengatakan bahwa kamu dapat luput dari hukuman Allah yang akan datang? Tunjukkanlah dengan perbuatanmu bahwa kamu sudah bertobat dari dosa-dosamu. Jangan berkata bahwa Abraham adalah nenek moyangmu. Ingatlah, dari batu-batu ini pun Allah sanggup membuat keturunan untuk Abraham." Kapak sudah siap untuk menebang pohon sampai ke akar-akarnya. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, apa yang harus kami perbuat? Tanya orang-orang itu kepada Yohanes. Yohanes menjawab, "Orang yang mempunyai 2 helai baju harus memberikan sehelai kepada yang tidak punya. Dan orang yang mempunyai makanan harus membagikannya." Penagih-penagih pajak juga datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Mereka bertanya, "Bapak Guru, apa yang harus kami perbuat?" Yohanes menjawab, "Janganlah menagih lebih dari apa yang sudah ditetapkan." Ada juga prajurit yang bertanya, "Bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami perbuat?" Yohanes menjawab, "Jangan memeras siapapun, dan jangan merampas milik orang lain dengan tuduhan-tuduhan palsu. Puaslah dengan gajimu." Pada waktu itu, orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah Yohanes Raja Penyelamat yang mereka nantikan? Karena itu Yohanes berkata kepada mereka, "Saya membaptis kamu dengan air, tetapi nanti akan datang orang yang lebih besar daripada saya. Membuka tali sepatunya pun saya tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Allah dan api. Di tangannya ada nyiru untuk menampi semua gandumnya sampai bersih.
gandum akan dikumpulkannya di dalam lumbung, tetapi semua sekam akan dibakarnya di dalam api yang tidak bisa padam. Demikianlah Yohanes menasihati orang-orang dengan berbagai cara pada waktu ia mewartakan kabar baik. Anak-anak yang terkasih, itulah kisah tentang Yohanes. Sekarang kalian sudah mendengar dan pasti ingat tentang siapa itu Yohanes Pembaptis. Supaya kalian lebih ingat lagi tentang siapa itu Yohanes, coba kalian jawab beberapa pertanyaan ini. Siapakah Yohanes itu? Dan apa tugasnya? Adakah sikap atau sifat Yohanes Pembaptis yang menarik bagi kalian? Adakah sesuatu yang dapat kita teladani dari Yohanes Pembaptis? Anak-anak yang terkasih, Yohanes Pembaptis adalah anak dari Sakaria dan Elizabeth. Ia dikenal sebagai sosok sederhana. Hidupnya diwarnai puasa dan mati raga. Ia berpakaian dari bulu unta dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Ia selalu mewartakan pertobatan. Misi utamanya adalah memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Bagi Yohanes, berbuat salah itu wajar. Tetapi yang lebih penting adalah menyesali dan memperbaiki kesalahan itu dengan melakukan perbuatan baik. Dan syarat agar orang bisa bertobat adalah bersikap rendah hati dan jujur mengakui kesalahan-kesalahan serta bersedia mengubah cara berpikir dan tingkah laku. Yohanes mewartakan pertobatan karena ia adalah bentara, karena ia adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Ia mau supaya semua orang bertobat sebelum kedatangan Yesus. Ia mau supaya ketika Yesus datang, Yesus mendapati semua orang layak bagi kerajaan Allah. Itulah tugas Yohanes. Ia adalah bentara, ia adalah pelayan, ia adalah orang yang mempersiapkan kedatangan Yesus dengan mewartakan pertobatan kepada orang-orang yang dijumpainya. Anak-anak yang terkasih, dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, Yohanes Pembaptis membawa pesan pertobatan, yaitu semua orang harus meninggalkan perbuatan buruk dan mulai berbuat baik. Kita pun dituntut untuk melakukan hal yang sama, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang buruk dan mulai berbuat baik. Yang kedua, sama seperti Yohanes, kita juga diutus untuk mengajak orang lain agar dengan rendah hati dan jujur berani mengakui kesalahan-kesalahan. Dengan berani mengakui kesalahan, hidup akan berubah menjadi lebih baik. Namun, sebelum mengajak orang lain untuk berubah,
hidup kita sendiri hendaknya harus menjadi lebih baik. Berbagi, jujur, rendah hati, dan hidup sederhana merupakan teladan hidup yang bisa kita contohi dari Yohanes Pembaptis. Sebab Yohanes Pembaptis sebelum mengajak orang lain bertobat, ia sendiri sudah menjalani hidup jujur, rendah hati, dan sederhana. Yang ketiga, dengan bertobat dan mengajak orang lain bertobat, sesungguhnya sama seperti Yohanes, kita sudah menjalankan tugas sebagai bentara, yaitu mempersiapkan kedatangan Tuhan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Apakah kalian siap menjadi bentara bagi kedatangan Yesus seperti Yohanes Pembaptis? Semoga kalian bisa menjadi bentara bagi Yesus sehingga orang-orang lain dan dirimu pantas menerima Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang terkasih, demikian pembelajaran kita hari ini tentang Yohanes Pembaptis. Jadilah bentara dan pelayan bagi Yesus dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dirimu dan orang lain bisa memperoleh keselamatan dari Yesus, Sang Penyelamat kita. Mari kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah Kau ajari cara hidup yang benar menurut teladan Yohanes Pembaptis. Bantulah kami agar kami dapat selalu memperbaiki kesalahan kami dan terus berusaha untuk saling berbagi, jujur, dan hidup sederhana. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya.